Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen perubahan dengan tema transformasi nilai-nilai. Sebelum melakukan presentasi, akan saya perkenalkan dulu kelompok kami dari kelompok 11, yaitu ada saya sendiri, Nugraini Subekti dengan NPM 2001010177. Kemudian ada Cahyo Wahyudi NPM 1801010153. Kemudian ada Zulia Andriana NPM 1801010011. Perubahan dan nilai-nilai baru yang tidak dikehendaki. Menurut institusi bisnis, tuntutan peran barunya yaitu daya saing, kemudian nilai-nilai ikutan yang tidak dikehendaki yaitu ada materialisme, manipulatif atau rekayasa informasi dan keuangan, perilaku eksekutif yang kurang loyal, dan ketidakpercayaan. Kemudian dari institusi pemerintah, tuntutan peran barunya yaitu efisiensi, pelayanan, keterbukaan, kewirausahaan, dan otonomi. Nilai-nilai ikutan yang tidak dikehendaki yaitu ada self-interest, korupsi, kedaerahan, dan kekuasaan. Kemudian untuk institusi pendidikan, tuntutan peran barunya yaitu pengembangan kualitas, daya saing, dan otonomi. Nilai-nilai ikutan yang tidak dikehendaki yaitu komersialisasi atau uang berpusat pada pasar. Nilai-nilai laten bawaan. Menurut Dale and Kennedy 1998 mencatat setidaknya ada 7 budaya negatif yang mengontaminasi organisasi pada masa transisi. Ini dapat menghapuskan atau mengurangi karakter positif pengikat sebuah institusi, seperti nilai komitmen, kebersamaan, dan loyalitas. 7 budaya laten tersebut antara lain: 1. Budaya ketakutan, yang kedua budaya menyangkal, 3. budaya kepentingan pribadi, yang keempat budaya mencela, kelima budaya tidak percaya, keenam budaya anomi, dan yang ketujuh adalah budaya mengedepankan kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada budaya ketakutan. Perubahan menimbulkan rasa tidak pasti dan kurang nyaman bagi mereka yang tidak memegang kendali. Nah, untuk tips mengurangi ketakutan ada beberapa hal, yaitu yang pertama, berikan transformasi melalui keterlibatan dalam merumuskan informasi, bukan dengan mengkomunikasikan perubahan satu arah. Yang kedua, biarkan anggota organisasi mengonfrontasi isu secara terbuka dan menumbuhkan suasana saling percaya. Yang ketiga, ciptakan suasana terbuka dan komunikasikan dengan jelas. Yang keempat, berikan kompensasi yang adil pada pihak yang kalah. Yang kelima, ciptakan kemenangan jangka pendek dan beri penghargaan. Yang keenam, berikan fasilitas untuk mengatasi ketakutan seperti akses konseling, kelas relaksasi, workshop, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu budaya menyangkal. Terhadap sesuatu yang berubah, manusia tidak dengan serta-merta cepat menerimanya. Ketika sesuatu yang biasa ditemui hilang atau berubah, manusia punya kecenderungan menyangkal. Manusia akan sulit memperbaiki hidupnya selama ia menyangkal realitas yang baru. Yang selanjutnya yaitu budaya kepentingan pribadi. Dalam situasi yang berubah, akan ada banyak pihak yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Akibatnya, organisasi terbagi-bagi dalam berbagai silo, baik silo resmi maupun tidak resmi. Yang selanjutnya adalah budaya mencela. Ketika orang mulai mengedepankan pribadinya, maka tidak akan ada lagi respek bagi pengikutnya, dan orang-orang akan mulai saling mencela dan sinis terhadap perilaku dan tindakan atasan-atasan dan kolega mereka yang terlalu mengedepankan urusan-urusannya pribadi atau urusan-urusannya sendiri. Akibatnya, orang-orang yang baik dan berhati bersih
tak akan luput dari sinisme. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zulia. Tujuh budaya Latin yang selanjutnya adalah budaya tidak percaya. Budaya tidak percaya erat hubungannya dengan situasi atau ikatan kepercayaan yang berlaku di suatu negara atau makroculture. Apabila institusi yang diwarnai budaya saling tidak percaya, sudah pasti tak punya masa depan. Poin selanjutnya ada budaya anomi, transisi yang biasanya diikuti dengan peristiwa penggabungan atau merger dan pemisahan atau spin-off bagian-bagian, unit-unit usaha, perusahaan, departemen, dan sebagainya. Poin yang ketujuh adalah budaya mengedepankan kelompok. Munculnya kelompok seperti ini kalau terus-menerus dengan disertai tekanan pada organisasi merupakan indikasi terhadap ancaman kesatuan institusi yang merupakan modal dasar bagi perubahan. Materi selanjutnya adalah memanfaatkan budaya perusahaan. Secara pragmatis, budaya organisasi atau perusahaan adalah norma-norma perilaku, sosial dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap dan prioritas para anggotanya. Ini menurut Turner pada tahun 1992. Tujuannya adalah untuk melengkapi para anggota dengan identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Menata elemen-elemen budaya korporat. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah sejarah korporat, yang kedua nilai-nilai dasar kebudayaan, yang ketiga simbol-simbol yang kasat mata, yang keempat bahasa, dan yang terakhir adalah ritual seremoni. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah sejarah korporat. Sejarah merupakan sumber kekuatan dari sebuah korporasi atau corporate roots. Langkah-langkah yang diambil para eksekutif di sebuah korporasi sangat diwarnai oleh sejarah berdirinya. Namun, dengan masuknya generasi baru yang langsung duduk di posisi puncak dan berhadapan dengan isu-isu penting yang kompleks, menjadi lupa terhadap nilai manusia yang dibentuk oleh sejarah. Poin yang kedua adalah nilai-nilai dasar dan keyakinan. Nilai-nilai dasar atau value dan keyakinan atau beliefs adalah fondasi sebuah identitas korporat. Nilai-nilai adalah sesuatu yang memaknai jati diri seseorang sebagai anggota sebuah korporasi dalam keadaan seperti apapun, sedangkan keyakinan adalah sesuatu yang dipercayai bersama atau a shared vision. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Cahyo. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan. Yang berikutnya ada simbol-simbol yang kasat mata. Nah, simbol-simbol dapat berbentuk logo, nama perusahaan, cara berpakaian karyawan, dan lain-lain. Biasanya ini menjadi sebuah identitas suatu perusahaan. Peremajaan atau rejuvenisasi. Simbol-simbol biasanya dibutuhkan beberapa waktu sekali untuk memaknai ulang keberadaan suatu organisasi di mata karyawan dan pasarnya. Kemudian bahasa. Penggunaan bentuk bahasa seperti slogan, moto, filosofi, bahasa percakapan, dan bentuk-bentuk lainnya untuk memberikan arti tertentu pada karyawannya yang digali dari para pendirinya yang berperan sebagai pimpinan spiritual. Yang berikutnya ada ritual seremoni. Ritual sendiri yaitu sebuah kegiatan yang bersifat ekspresif dan dilakukan melalui serangkaian langkah serial yang konsisten, secara rutin atau berulang-ulang. Kemudian ada 4 macam bentuk ritual. Yang pertama ada ritual penerimaan, ritual penguatan, ritual pembaruan, dan yang terakhir ritual integrasi. Kisah. Kisah adalah suatu narasi berdasarkan kejadian sebenarnya, dengan beberapa dramatisasi di dalamnya, untuk meningkatkan apresiasi anggota baru terhadap nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, dengan memunculkan pahlawan, legenda atau historis, atau mitos yang direkayasa tanpa berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian ada hubungan antara lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Yang pertama, budaya adaptasi.
Budaya adaptasi ditandai oleh keadaan lingkungan yang tidak stabil, dengan perhatian strategi yang berfokus pada kegiatan eksternal. Orang-orang di dalam institusi diarahkan agar dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda-tanda dan menafsirkan tindakan terhadap perubahan lingkungan ke dalam perilaku baru. Budaya misi. Budaya misi ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. Institusi mulai memperhatikan orang-orang yang di luar dirinya. Tujuannya tak lain adalah untuk menyebarkan visi institusi kepada khalayak. Yang ketiga ada budaya partisipasif, yaitu budaya ini memfokuskan perhatian pada keterlibatan seluruh orang di dalam institusi terhadap perubahan lingkungan yang cepat, membangkitkan inisiatif para karyawan agar terlibat dalam kebersamaan melalui rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Yang berikutnya ada budaya konsisten. Budaya ini dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Perusahaan memfokuskan strategi ke arah internal. Simbol kepahlawanan dan protokoler dimaksudkan untuk mendukung kerjasama, tradisi, dan mengikuti kebijakan institusi mencapai suatu sasaran tertentu. Keterlibatan atau partisipasi individu tidak terlalu menonjol, tetapi diimbangi dengan niat baik untuk menyesuaikan diri dan kerjasama antar anggota. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.